warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali pada kajian kita Kitab Al-Asilah Al-Bayaniyah. Hari ini kita masuk di bahasan ke-121. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qala, berfirman Allah Ta'ala maha hormati maha mulia Allah, fi suratil Maidah, dalam surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-yawma, pada hari ini, akmaltu, aku sempurnakan, lakum, untuk kalian, dinakum, agama kalian, wa atmamtu, dan wa atmamtu, apa ya bahasa kitanya, atmamtu, dan aku sempurnakan. Itu kalau dalam bahasa Indonesia atmamtu ya sempurna juga. Tamam ya, wa atmamtu, dan aku sempurnakan, alaikum, untuk kalian, ni'mati, nikmatku. Jadi sekarang pertanyaannya adalah apa bedanya akmaltu dan atmamtu dalam urusan. Kenapa? Limadza qala fid dini akmaltu? Kenapa untuk agama Allah katakan akmaltu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku kamalkan. Apa itu kamal itu? Aku sempurnakan lakum, untuk kalian, dinakum, agama kalian. Wa atmamtu. Wa atmamtu, kalau dalam bahasa Arab itu ya memang ada dibedakan antara akmala dengan atamma. Misalnya orang mengatakan jadi kalau tamma itu artinya selesai. Selesai, dan misalnya film itu sudah tamat gitu. Tamat itu bahasa Arab itu. Ya, tamat itu bahasa Arab. Tulisan ini sudah tamat, sudah selesai. Jadi bukan tulisan ini sudah sempurna misalnya ya. Dalam bahasa Arab itu dibedakan sekali itu antara akmalah dengan atam. Misalnya orang mengatakan tamma nashru al-khabar. Sudah selesai disebarkannya berita ini melalui media massa, misalnya melalui website. Tamman nashr, sudah selesai. Itu bukan akmalan nashr atau bukan kamulan nashr. Begitu. Jadi ada dibedakan. Tapi dalam bahasa Indonesia itu selalu saja sama, akmala menyempurnakan, atamma menyempurnakan juga. Maka di sini ada ditanyakannya apa bedanya atau kenapa Allah mengatakan akmaltu untuk urusan agama, pada hari ini akmaltu untuk kalian dinakum, din kalian, agama kalian. Tapi untuk nikmat atmamtu. Perhatikan ya. Jadi akmaltu untuk din. Ya, tapi atmamtu ini untuk nikmat. Ada apa ini? Jawab beliau. At-tamam diddun naqs. Kalau tamam itu
lawannya kurang. Jadi apakah kalau tidak kurang itu pasti sempurna? Tidak kurang itu bisa artinya pas. Ya. Pas itu belum tentu sempurna. Itu dalam bahasa Arab ya. Tidak kurang itu bisa berarti genap. Ya sudah genap. Genap itu belum tentu sempurna. Ah, gitu. Itu yang dia katakan wa huwa la yaqtadil kamal. Tamam itu tidak harus menunjukkan bahwa itu sempurna. Fal insanu tamul khilqati huwa alladhi laysa fihi naqs. Seorang yang tubuhnya tamam, ya, artinya tubuhnya itu tidak ada kekurangan. Jemarinya ada 10, matanya ada 2. Seorang yang dilahirkan secara sempurna bukan artinya atau bukan berarti dia mencapai kesempurnaan dalam dalam jisimnya. Setiap orang punya 2 mata yang dengannya dia bisa melihat, 2 kaki yang dengannya dia dapat melangkah, hidung dan seterusnya. Jadi dari sisi penciptaan ya sudah bagi kita ya sudah sempurna itu. Seperti apapun matanya. Ya, ada yang mata coklat, mata biru, mata hitam, ya, sipit, belok, ya, ada hidung, ada mulut, ada gigi. Itu dalam bahasa Arab itu namanya tamam. Hidungnya ada yang mancung, ada yang tidak mancung, yang pesek. Itu kalau genap itu namanya tamam. Ya. Tapi yang disebut kamal dalam bahasa Arab itu adalah al-halatul mutlaq, keadaan yang terbaik. Jadi kamal atau kamula itu lebih tinggi dari sekedar tamam. Ya. Jadi kamal lebih tinggi dari sekedar kamal. Ada yang menafsirkannya. Akmaltu lakum dinakum. Itu artinya adalah akmaltu lakum fawqa ma tahtajuna ilaihi fi dinikum. Kalau kita terjemahkan bagaimana itu? Akmaltu lakum dinakum. Akmaltu. Ya, sebenarnya kan aku telah. Ya, aku telah. Akmal sempurnakan. Akmaltu aku telah sempurnakan lakum untuk kalian dinakum agama kalian. Artinya akmaltu lakum fawqa ma tahtajuna ilaihi fi dinikum. Aku sempurnakan untuk kalian lebih daripada apa yang kalian butuhkan untuk agama kalian, di dalam agama kalian. Jadi Al-Quran diberikan kepada manusia melebihi kesempurnaannya, melebihi kebutuhan manusia. Mau bicara tentang apa? Al-Quran bicara tentang manusia sangat manusiawi. Bicara hukum adil. Sangat adil sekali. Bicara logika, wes, lihat. Logika bagaimana Ibrahim berdebat dengan Namrud. Debat itu ada 14 sahabat ibunya. Ya. Debat-debat yang memenuhi sahabat. Bagaimana Musa berdebat dengan Firaun. Bagaimana para nabi didebat oleh kaumnya. Dengan logika-logika yang saat itu logika itu pas untuk mereka. Ya, kalau kita sekarang mengatakan khalifun nasa
ala qadri uqulihim. Ajak bicara masyarakat mengikuti ukuran atau kadar akal mereka. Ya, kita tidak bisa bicara dengan bahasa intelek di hadapan masyarakat yang tidak intelek. Wah, ini kalau yang ini bicaranya bahasa-bahasa ini sudah sangat mendiam. Waduh, orang nggak ngerti mau dia doang. Ya. Jadi kita tidak boleh berpikir primordial. Waduh, orang nggak ngerti. Ya, masyarakat nggak ngerti. Nah, di dalam bahasa Al-Quran itu, dialog, perdebatan itu mengikuti kadar akal masyarakat yang diajak bicara. Bicara tentang ilmu tidak pernah mentahkan. Ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran berbicara gunung-gunung itu berjalan seperti awan. Bagaimana Al-Quran itu berbicara tentang tempat-tempatnya bintang. Di mana Allah mengatakan fala uqsimu bima waqi'in nujum. Maka sungguh aku bersumpah dengan tempat-tempat bintang. Wa innahu laqasamun. Dan sesungguhnya ini benar-benar merupakan sumpah. Lau ta'lamun la'alaikum kalian mengetahui azim sangat besar sekali. Benar-benar ini akan merupakan sumpah yang sangat besar, yang sangat agung, andaikan kalian mengetahui. Ini adalah tantangan bagi manusia untuk mengetahui tentang tempat-tempatnya bintang. Bukan bintang-bintangnya, tapi tempat-tempatnya. Kenapa ini menjadi? Karena boleh jadi bintangnya sampai kepada kita, cahayanya kita melihat bintangnya, padahal bintangnya sudah tidak ada. Sudah miliaran tahun yang silam. Dia sudah mati bintang itu. Tapi tetap terlihat karena cahayanya sampai kepada kita melalui miliaran tahun. Ustaz? Ya. Suaranya berebet. Suara? Berebet. Anak-anak rame ya, Ustaz? Kurang ngaji. Takutnya di ruang tengah anak-anak kurang ngaji. Bentar ya, bentar. Ya. Sampai mana tadi saya? Jadi aku tadi bicara tentang ilmu pengetahuan tak terbantahkan. Kok masih ya? Oh? Ya, Ustaz. Suara masih berbeda? Coba terus lanjut. Suaranya tadi agak berebet masih. Halo? Ya, Ustaz. Masih berebet ya? Suara masih berebet, Bu? Masih berebet. Kenapa ya? Kabel, Ustaz. Dan pecah-pecah suaranya. Iya. Ngeprek-ngeprek. Sinyalnya di rumah Ustaz tuh ini banget.
Kalah sama menara lapangan terbang itu di situ. Gitu ya, ada pengaruh berarti ya. Iya. Salah. Tapi kenapa kalau pakai Indosat nggak berbet ya? Nah, aku coba ya. Mm-mm. Halo, suara masih berbet Ibu? Mendingan lah, mendingan. Udah bagus Ustadz, udah. Dengan Mm. bagus ya. Ya. Baik, jadi Al-Quran ini berbicara tentang, ini kan kita sedang mencoba mengurai apa yang dikatakan oleh kitab Lisanul Arab, bahwa akmaltu lakum dinakum, yang kita terjemahkan aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian. Apa katanya? Akmaltu lakum fawqa ma tahtajuna ilaihi fi dinikum. Maksudnya aku telah sempurnakan untuk kalian ya, agama Islam ini di atas atau lebih daripada sekedar yang kalian butuhkan dalam urusan agama kalian. Kenapa? Karena Al-Quran ini memberitakan tentang masa-masa yang terdahulu dan masa yang akan datang. Sampai hari kiamat, sampai manusia masuk surga, masuk neraka. Sampai manusia melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berita-berita di dalam Al-Quran itu ada. Berita-berita tentang nabi-nabi terdahulu, bangsa-bangsa terdahulu yang dimusnahkan, yang disejahterakan oleh Allah. Berita-berita itu ada. Berita-berita, bahkan berita-berita tentang kejadian jagat raya. Bagaimana Allah ciptakan itu ada. Bagaimana Allah berbicara tentang asal kehidupan, Allah berbicara tentang asal kejadian di dalam Al-Quran itu ada. Al-Quran ini berbicara hal-hal yang mungkin manusia tidak butuhkan itu. Atau sebagian besar manusia tidak membutuhkannya. Tapi ini Al-Quran bicara. Jadi sempurnanya agama ini menurut Lisanul Arab itu di atas apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam urusan agama ini. Dia berbicara tentang alam gaib. Berbicara tentang hari kiamat, tentang mahsyar dan seterusnya. Bagaimana langit itu bakalnya meleleh seperti timah. Bagaimana langit itu akan retak dan pecah. Bagaimana gunung-gunung itu berhamburan, berterbangan. Seperti aneh-aneh. Ya, satu berita yang sangat mengerikan. Satu berita yang ilmu pengetahuan belum berbicara atau belum mengetahuinya. Maksudnya ilmu pengetahuan manusia. Jadi di atas kebutuhan manusia itu. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang proses kejadian manusia ketika Nabi ditantang, ketika Nabi didustakan bahwa besok tidak mungkin ada manusia dibangkitkan. Lalu setiap pembicaraan di dalam Al-Quran tentang proses kejadian manusia itu dalam rangka menjawab bagaimana manusia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kebutuhan manusia sendiri itu. Al-Quran berbicara tentang hukum. Hukum yang dibicarakan di dalam Al-Quran adalah hukum keadilan. Andaikan seluruh dunia, andaikan Indonesia menerapkan syariah Islam, wah, pasti negeri ini berkah. Pasti negeri ini menjadi raja di atas seluruh negeri-negeri, negara-negara di seluruh dunia. Kenapa? Karena syariah ini apabila diterapkan,
pasti negara itu akan kuat, akan kokoh, aman, sejahtera, toto, tentram, loh Cinawi. Ya, karena itu sudah menjadi rumus. Allah mengatakan, "Wala anna ahlal qura amanu wattaqau, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kasabu la'allahum yarji'un." Andaikan penduduk satu negeri itu, penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan berkah-berkah dari langit-langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan, tidak percaya kepada Allah. Oleh karena itu, kami beri sanksi mereka. Kami beri sanksi mereka agar mereka kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh. Ya udah di sini aja ngaji, nanti lihat bunyi ini ya. Ya udah sana nonton di luar. Ini lagi dipakai. Itu pakai tab. Itu adanya mau nonton pakai tab, tapi di luar nontonnya. Hafid Indonesia, nak. Ya, Al-Quran berbicara ilmu pengetahuan. Berbicara ilmu pengetahuan, jangan di situ. Di atas. Al-Quran berbicara ilmu pengetahuan tak terbantahkan. Inilah kesempurnaan. Di atas kebutuhan manusia. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang tempat-tempat bintang. Ibu perlukan itu. Kita tidak memerlukan, tapi sebagian manusia memerlukannya. Sebagian manusia memahami ini adalah satu hal yang sangat dahsyat sekali. Betapa banyak orang-orang yang ateis bisa masuk Islam karena pernyataan Al-Quran yang tidak terduga oleh mereka. Al-Quran mengatakan, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum." Maka sungguh benar-benar aku bersumpah dengan tempat-tempatnya bintang. Wa innahu laqasamun, dan sesungguhnya ini adalah benar-benar merupakan sumpah. Lau ta'lamuna, andaikan kalian mengetahui, azim. Ini adalah sumpah yang sangat agung. Tapi untuk mengetahui keagungan sumpah ini dibutuhkan pengetahuan. Maka Allah katakan, lau ta'lamuna, andaikan kalian mengetahui bintang-bintang yang kita lihat. Boleh jadi bintang-bintangnya sudah tidak ada, sudah mati. Tapi karena cahayanya sampai ke mata kita dalam miliaran tahun, sudah miliaran tahun yang silam dia sudah mati sebenarnya. Tapi karena cahayanya itu sampai miliaran tahun juga ke mata kita, maka kita masih dapat melihat bintangnya. Andaikan ada satu teropong yang mampu menembus tempat-tempat bintang secara apa istilahnya ya kalau ya secara detik per detik, secara langsung, dia tidak akan melihat bintang yang sudah mati, tapi dia masih tetap melihat tempatnya. Nah, tempat-tempat itu masih ada meskipun bintangnya sudah tidak ada. Nah, ini Ibu kalau lihat bagaimana tulisan Stephen Hawking ya tentang tempat-tempat bintang, waduh, pasti kita akan akan terkagum-kagum ya betapa dahsyatnya ini jagat raya. Itu Al-Quran berbicara tentang pengetahuan. Bicara tentang sastra. Ini yang sedang kita bicarakan di sastra ini. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang angin. Apabila angin itu disebutkan dengan bahasa, dengan secara jamak riyah, maka itu menunjukkan rahmat. Tapi kalau angin itu mufrad, singular, maka itu adalah siksa. Dan sangat disiplin sekali itu penggunaan lafaz seperti itu. Ya, maka seperti yang dikatakan oleh lisanul Arab, akmaltu lakum dinakum adalah akmaltu lakum fawqa ma tahtajuna ilaihi fi dinikum. Aku telah sempurnakan agama ini untuk kalian di atas
atau lebih dari sekedar yang kalian butuhkan dalam urusan agama kalian. Tapi kalau tamamun ni'mah, yang disebut tam dalam bahasa Arab, itu memberikan kenikmatan sesuai dengan kebutuhannya. Dan mungkin ada ditambah. Jadi kalau tam itu Allah memberikannya sesuai dengan kebutuhannya dan kemungkinan bisa ditambah. Lebih dari sekedar yang dibutuhkan. Berapa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan 1 piring, tapi dia dikasih rizki oleh Allah 10 piring. Gitu. Oleh karenanya ada teka-teki di dalam Al-Quran. Ya. Alladzi huwa amata wahya, dialah yang mematikan dan menghidupkan. Ya. Terus di ayat wa annahu khalaqa zawjayn dzakara wal untha. Allah menciptakan 2 pasangan, laki dan perempuan. Min nutfatin ila tumna, dari nutfah apabila ditumpahkan. Wa anna alaihi nasya'atal ukhra, dan bahwasanya bagi Allah lah untuk membangkitkan di kehidupan yang lain. Wa annahu huwa aghna wa aqna, dan bahwasanya dialah yang aghna, menjadikan manusia itu kaya, wa aqna dan berkecukupan atau memberikan kecukupan. Jadi bukan Allah mengatakan dan Allah yang membuat manusia itu kaya dan fakir, tidak. Tapi aqna, memberikan kecukupan. Maksudnya masing-masing manusia dikasih kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dikasih rezeki banyak, tapi tetap saja tidak cukup bagi dia. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu ya yang disebut dengan tamamun ni'mah. Jadi beda kamal, beda tamam. Jadi kalau kamal dengan tamam, kamal ini untuk agama ya, Allah katakan kamal ini untuk agama. Kamal ini sempurna. Sempurna. Di atas kebutuhan manusia. Kalau tamamun, ini juga maknanya dalam bahasa Indonesia sempurna. Sempurna dalam pengertian tidak kurang. Tidak kurang. Manusia punya mata, punya telinga, dan seterusnya. Dua mata, 2 telinga, 1 lidah, 2 bibir. Ya, ada jantung, dan seterusnya. Itu sempurna rata-rata. Tapi sempurna dalam pengertian tamam, itu artinya tidak kurang. Masing-masing dikasih hidung, ada yang mancung, ada yang pesek. Masing-masing dikasih mata, ada yang belok, ada yang sipit. Begitu. Itu sempurna dalam pengertian tamam, tidak kurang. Beda dengan kamal. Kalau kamal itu sempurna di atas kebutuhan manusia. Sempurna. Ya, jadi kamal itu di atasnya tamam. Nah, kalau tamam itu mungkin ada tambahan. Tapi kalau kamal tidak bisa ditambah. Ya. Tidak menerima tambahan. Itu namanya kamal. Ya, dalam bahasa Arab seperti itu ya. Baik. Jadi wa ammal kamalu fala ziyadata alaih. Adapun kamal tidak ada tambahan untuknya. Itulah makanya Allah mengatakan akmaltu lakum dinakum. Ya, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Kenapa? Karena tidak mungkin ada ditambah-tambah. Sholat maghrib 3 rakaat sudah sempurna, tidak menerima tambahan. Ya, sempurna itu 3 rakaat. Tidak bisa ditambah menjadi 4, 5 dan seterusnya. Gitu ya.
Kenapa? Karena Allah telah menurunkan semua yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, baik itu usul maupun furun. Ya, baik yang dasar-dasar maupun yang cabang. Tapi kalau nikmat itu mungkin ada ditambah. Ya, seperti apa yang Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan buat kalian. Gitu, beda ya. Tapi tidak mungkin ada tambahan di dalam agama. Al-Quran ditambah satu ayat itu nggak boleh. Nggak boleh. Dia harus sempurna betul. Tidak menerima tambahan. Dan di dalam Al-Quran, untuk urusan nikmat tidak memakai kamal. Memakai kata itmam. Jadi disiplin sekali itu penggunaan bahasa di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa liutimma ni'mati 'alaikum dalam Al-Baqarah ayat 150. Tadi kan surah Al-Maidah ayat 3. Dan agar aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Ya, dalam surah Yusuf ayat 6, wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq. Yusuf ayat 6 ya. Wa yutimmu ni'matahu, dan ia menyempurnakan kenikmatannya 'alaika untuk engkau. Wa 'ala ali Yaqub, dan untuk keluarga Yaqub. Kama atammaha 'ala abawayka, sebagaimana Allah telah sempurnakan nikmat itu untuk kedua orang tuamu min qablu, sebelumnya, yaitu Ibrahim wa Ishaq. Ibrahim dan Ishaq. Ya, dalam surah An-Nahl ayat 81 Allah mengatakan kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaika. Demikianlah ia menyempurnakan kenikmatannya untuk kalian. Gitu ya. Jadi ada yang berpendapat kamaluddin kamalu sultanihi wa tamkinihi wa hifdhihi. Ya, yang disebut sempurnanya agama itu adalah sempurnanya kekuasaan agama. Sempurnanya apa istilahnya ya? Sempurnanya cakupan makna agama, sempurnanya penjagaan untuk agama ini. Tapi kalau itmamun ni'mah, dan dengan kata itmam, itu hilangnya apa yang dulu mereka takutkan. Itu termasuk sempurnanya nikmat. Yang tadinya takut dijajah, sekarang sudah tidak takut lagi karena Mekah sudah ditundukkan. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Tapi kata siapa tadi? Kata Fadil Salih As-Samarra'i, yang paling tepat yang tadi. Ya, jadi kalau kamal itu kesempurnaan di atas kebutuhan manusia. Ya, dan tidak menerima tambahan. Tapi kalau kesempurnaan nikmat artinya tidak kurang. Dan mungkin menerima tambahan. Itu ya, ininya ya, konklusinya. Saya kira itu ya untuk penggunaan tamam dan kamal, atau akmala dan tamam. Sudah sampai di situ. Baik, Bu. Satu. Ya, Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustaz. Bapak Ibu, kita buka tanya jawab ya. Silakan yang punya pertanyaan terkait dengan bahasan yang sudah disampaikan Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tentang kesempurnaan ini Pak Ustadz ya. Iya. Apa kamala sama kamam? Iya, Bu. Ya. Iya. Itu apakah bisa kita artikan bahwa kesempurnaan agama itu adalah
satu ketentuan Allah, peraturan Allah yang mencakup dunia akhirat. Sedangkan nikmat itu di dunia gitu. Satu itu pertanyaan saya, apakah itu bisa kita katakan demikian? Atau nikmat itu juga berlaku nanti di akhirat gitu. Yang satu itu. Karena kesempurnaan agama itu juga kita lihat dalam uraian-uraian Al-Quran juga mencakup bagaimana di dunia, bagaimana setelah nanti kita di alam lain gitu, Pak Ustadz. Itu barangkali pertanyaannya. Terima kasih. Sama. Ya, memang yang dijadikan fokus bahasan itu sebenarnya kan penggunaan kata akmala atau kamal dengan atamma atau tamam. Memang dalam bahasa Arab memang dibedakan Bu antara kamal dengan tamam. Kalau kamal itu sempurna, ya tidak menerima tambahan. Sempurna. Yang lisanul Arab tuh Masya Allah ya, luar biasa. Dia katakan kamal, al-kamalul ladzi, dia katakan kalau kamaluddin wal kamal, seperti yang tadi dia katakan, ya kesempurnaan di atas apa yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, fawqa ma tahtajuna ilaihi fi dinikum. Akmaltu lakum fawqa ma tahtajuna ilaihi fi dinikum. Jadi itu ya. Jadi untuk urusan agama Allah pakai kata akmala. Apakah ini karena mencakup kesempurnaan aturan dunia, aturan akhirat, berita dunia, berita akhirat? Maka dipakai kata akmal, sedangkan untuk nikmat pakai tamam karena itu berlaku untuk dunia saja atau untuk dunia dan akhirat juga. Mungkin saya mohon maaf mungkin tidak ke situ ya pertanyaannya, tidak ke situ pertanyaannya karena agama ini bukan sekedar jadi urusan di dunia. Dia akan jadi urusan di akhirat. Ya, kenikmatan juga sama. Jadi urusan di dunia, jadi urusan juga di akhirat. Jadi urusan juga di akhirat. Tapi memang begitu. Kalau agama ini sempurna tidak menerima tambahan. Itu kunci. Tapi kalau kenikmatan itu memakai atamma karena dia bisa berkurang, bisa bertambah. Maksudnya bisa berkurang, bisa nikmat itu kan bisa berkurang, bisa bertambah. Agama tidak boleh. Kesempurnaan agama itu. Kalau kenikmatan dikatakan atamma itu berarti tidak berkurang. Bertambah bisa dia. Bertambah bisa, lebih dari kecukupan bisa. Menerima tambahan dia bisa. Tapi kalau agama tidak bisa menerima tambahan. Sempurnanya agama itu. Sebab apa? Sebab kalau dia menerima tambahan berarti tidak sempurna. Agama ini masih punya kekurangan. Ya, kalau tambah nikmat sudah sempurna. Dalam bahasa Arab itu pakainya tamam. Kaifa haluka kaifa haluka anta wa ahluka. Kaifa halul ahli wal aulad. Bagaimana berita tentang anak dan istri? Jawabnya tamam. Tamam bahasa kitanya sempurna, tapi pengertian Arab tamam itu tidak ada kurang. Semuanya sehat. Ya, semuanya dapat bicara itu tamam. Ya. Tapi bisa menerima tambahan. Itu tamam. Apa ini berlaku untuk dunia saja atau dunia akhirat? Dunia akhirat. Penggunaan kata tamam untuk itu tuh. Ya. Kenikmatan yang sempurna di akhirat itu adalah kenikmatan yang tidak kurang. Tapi bisa bertambah. Mana dasarnya? Dasarnya adalah dalam surah Yunus ya, ayat 26.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Ini untuk di akhirat ya. Bagi orang-orang yang ihsan akan memperoleh husna, surga wa ziyadah dan tambahannya. Surga itu sudah sempurna itu. Sempurna, tidak ada kurang suatu apa. Jadi orang yang di Firdaus, surga yang paling tinggi, memperoleh kenikmatannya secara sempurna. Pakainya pakai akmala atau atamma? Pakai atamma. Kenapa? Karena masih menerima tambahan. Mana tambahannya? Itu yang Allah katakan az-ziyadah. Az-ziyadah itu tambahan. Ibu bisa cek ya maknanya itu. Yunus ayat 26. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat-sahabat, ya Rasulullah, al-husna surga kita tahu. Az-ziyadah itu apa tambahannya di surga itu? Apa tambahannya? Adalah ru'yatullah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kata tamam untuk nikmat itu berlaku untuk dunia, berlaku untuk akhirat. Ziyadah atau tambahan untuk nikmat berlaku untuk dunia, berlaku untuk akhirat. Jadi gitu ya. Jadi kalau untuk kenikmatan pakainya at-tamma. Kenapa? Karena dia tidak kurang tapi masih menerima tambahan. Gitu. Ya, kalau di dunia kan jelas ya, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian benar-benar bersyukur, la azidannakum. Sungguh benar-benar aku pun akan menyempurnakan, akan menambahkan kenikmatan buat kalian. Tapi kalau agama, kata Kamaluddin itu ya, ada orang namanya Kamaluddin. Kamaluddin itu ya sempurna di atas kebutuhan manusia. Dan tidak menerima tambahan. Tidak menerima tambahan dan tidak bisa dikurangi karena ada sistem. Begitu deh Bu. Nggak tahu ya, saya sudah menjawab. Sudah Pak Ustadz. Syukran, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata di dalam Al-Quran ini lengkap sekali ya. Kalau di bahasa Indonesia sempurna hanya satu. Tapi di sini ada akmala, ada tamma. Kemudian ada juga kalau kita temukan kemarin itu sabago, Pak Ustadz. Sabago itu juga nikmat. Nah ini lebih kepada tamma atau lebih kepada akmala. Ini sabago ini seperti telah aku sempurnakan juga. Itu Allah mengatakan telah aku sempurnakan juga di dalam surat Luqman ayat 20 itu. Ya, wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Iya. Ya itu yang pertama. Pertanyaan pertama. Yang kedua Pak Ustadz, apakah di dalam kitab Taurat dan Injil ini juga pernah Allah katakan telah aku sempurnakan agamamu pada saatnya, pada zamannya, atau ketika pada turunnya Al-Quran ini sajalah yang telah disempurnakan agama Islam ini untuk umatnya seluruh dunia, bukan umat Islam saja tapi umat sebelumnya juga gitu. Ini pertanyaan yang bukan sastra tapi ingin tahu saja apakah di dalam kitab sebelum Al-Quran juga telah dimuat oleh Allah, telah disempurnakan tapi untuk zaman tersebut gitu. Itu dua pertanyaan itu Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, tentang asbagha ya. Tentang asbagha ini ada beberapa teks ya, misalnya wasbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah, dan Allah telah menyempurnakan untuk kalian kenikmatan-kenikmatannya, kenikmatan lahir dan batin, itu dalam Al-Quran ya. Terus ada juga tentang wudhu ya, barang siapa menyempurnakan wudhunya, pakainya kata asbagha. Apakah menyempurnakan wudhu? Kalau nikmat kan atau kan menerima tambahan. Wudhu itu menerima tambahan apa tidak?
ternyata asbagha itu sama dengan atamma, menerima tambahan. Bagaimana menerima tambahan? Misalnya sampai siku, boleh sampai lengan. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, man arada an yutila ghurratahu falyaf'al. Ya, barang siapa yang ingin memperpanjang bekas wudhunya, ya, sehingga nanti kelak akan terlihat putih di akhirat, maka lakukanlah. Jadi mestinya sampai siku, dia sampai lengan atas. Nanti itu bekas-bekasnya itu, bekas wudhu itu akan terlihat putih. Yang mestinya sampai mata kaki, sampai dengkul misalnya karena di rumah, itu akan bekas itu akan terlihat besok di akhirat. Ya, dalam hadis Bukhari, dalam kitab Jawahirul Bukhari, di bab pertama itu tentang orang terakhir masuk surga. Di Sahih Bukhari-nya tentang bab fadilahnya wudhu. Hadisnya sama itu. Itu diberitakan bahwa malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mengentaskan orang yang terakhir, yang bakalnya terakhir masuk surga. Itu sudah hitam itu badannya tuh, tapi bekas-bekas wudhunya tidak tersentuh oleh api neraka, putih. Ya. Nah, jadi bekas-bekas wudhu itu akan tampak putih. Siapa yang mau menambahkan, memanjangkan bekas-bekasnya, berarti kan lebih dari cukup kan. Nah, itu namanya asbagha tuh ya. Jadi lebih kepada atamma, nikmat itu. Ya, karena menerima tambahan. Tapi kalau kamal nggak menerima tambahan. Ya. Al-Quran ini mesti ditambah, nggak bisa. Maka ada urusan-urusan bid'ah itu. Ya, karena orang mau nambah-nambahin, tapi banyak sesuatu yang dikiranya itu tambahan padahal bukan tambahan, itu adalah aplikasi. Ya, misal Ibnu Taimiyah berdoa dalam sujudnya, ya mu'allima Adam alimni, wahai yang mengajari Adam, ajarilah aku. Ya mu'allima Ibrahim alimni, wahai yang mengajari Ibrahim, alimni, ajarilah aku. Itu bukan nambah doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Justru itu adalah aplikasi dari sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, fa'ammar ruku'u fa'azimu fihi rabba. Adapun saat ruku maka agungkanlah Tuhan. Wa amma sujudu fajtahidu fid du'a. Adapun saat sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Nah, doanya seperti apa tidak ditentukan, bebas. Mau doa apa aja. Ya, ada subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Itu yang dia tahu. Lalu dia baca subhana rabbiyal a'la. Begitu ada subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, bid'ah. Enggak ada di hadis. Padahal bukan tidak ada di hadis. Ente belum baca hadisnya. Ya. Adamu idrakid dalil la yadullu ala adami dalil. Tidak menemukan dalil bukan menunjukkan bahwa dalil itu tidak ada. Mungkin saja belum baca. Oh, saya belum pernah tahu itu bukan berarti tidak ada. Kamu aja belum tahu. Begitu ada orang, saya berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina, di dalam sujud boleh? Wah, ini enggak ada dalam hadis. Contohnya dari Rasul. Tapi ada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bebas itu untuk sujudnya. Ini misal ya. Jadi itu bukan merupakan tambahan, tapi itu ada aplikasi dari perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu ya untuk urusan asbagha. Tapi ini ya, ini saya bukakan. Ini ensiklopedinya nih, Bu. Iya. Ya, langsung, Bu. Perhatikan ya, asbagha
Asbagha atamma. Oke Bu, atamma. An-ni'am. Ya kan? Nikmat-nikmat ya Bu. Iya, nikmat. Udah langsung ya, kejawab di sini. Iya. Ini yang tadi saya katakan asbaghul wudu. Ya Abdurrahman, asbighil wudu. Sempurnakan wudu. Itu bisa dilebihkan dari mata kaki sampai betis sampai dengkul boleh. Ya Bu? Iya. Di situ. Jadi sudah perfect sekali ya, penggunaan bahasa itu. Jelas. Nah, apakah di dalam Taurat, di dalam Injil, Allah telah mengatakan di zamannya, di zaman Taurat diturunkan, Injil diturunkan, aku telah sempurnakan agamamu? Tidak. Ya. Bisa dicek di konkordansi Alkitab. Ya, baik yang buku, yang cetak maupun elektronik. Bisa dicek. Aku sempurnakan agamamu. Enggak. Tapi kalau terhuyung-huyung pasti ada. Janganlah kamu minum arak yang menjadikanmu terhuyung-huyung dan seterusnya. Atau berikanlah minuman keras. Tulis minuman keras, akan ada tuh. Berikanlah minuman keras kepada orang yang hendak mati atau dalam keadaan sengsara. Orang mau mati disuruh minum itu supaya cepat mati. Orang yang lagi sengsara disuruh minum supaya lupa mati. Supaya lupa kesengsaraannya. Baik. Saya kira itu Bu Gayatri, bisa dicek ya di konkordansi yang itu. Ya. Terima kasih Pak Ustadz, sangat jelas. Alhamdulillah. Silakan yang lainnya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya ada boleh dia. Ada dong Pak Ustadz, insya Allah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, Iya. Saya berangkat dari kata kebutuhan ya Pak Ustadz ya. Kebutuhan dua-duanya yang Kamila itu kan melebihi dari kebutuhan. Saya jadi ingin membedahnya begini. Kebutuhan kalau di dunia nyata sekarang kan orang berlomba-lomba di pasar menciptakan kebutuhan baru agar orang banyak belanja. Dan saya merasakan itu dalam kebutuhan belajar Al-Quran. Pak Ustadz menciptakan kebutuhan baru bagi awam belajar menterjemah akar kata, kemudian Pak Syekh mengajarkan akar kata yang membuat kita kebutuhan baru. Nah, dalam kesempurnaan agama unlimited kalau untuk Al-Quran ya, yang saya pahami sementara ini. Kalau dalam syariat mungkin ada batasan-batasan. Dalam Al-Quran ini kebutuhan kan bisa unlimited. Unlimited artinya bagi orang yang merasa butuh hanya sampai di sini udah selesai. Tapi makin banyak kita diperkenalkan, makin banyak kebutuhan. Apalagi dengan zaman sekarang, para ustadz alhamdulillah punya kreasi inisiatif begini begitu. Jadi kita punya kebutuhan baru. Dan ini terasa sekali dalam Al-Quran yang dulu waktu masa saya kecil itu namanya minat untuk menghafal itu belum saya seramai semai sekarang. Jadi akhirnya saya punya kebutuhan. Nah, ini mungkin yang saya pahami untuk Al-Quran unlimited ya, kamilatan untuk termasuk diantaranya Al-Quran, mungkin lebih luas lagi agama ya, tapi dalam untuk Al-Quran ini sepertinya tanpa batas gitu ya. Walaupun tadi Pak Ustadz bilang bahwa dalam agama itu dalam kamilat itu kan tidak dibutuhkan tapi disediakan Allah. Tapi saya berpikiran disediakan Allah, akhirnya kita punya kebutuhan. Kita kebutuhan untuk mengenal Allah seperti kalau bisa nih yang diajarkan Syekh ini satu kata pun kita butuh tahu rahasianya seperti apa. Apakah demikian dalam pemaknaan kebutuhan menghubungkan antara kebutuhan untuk yang kamila gitu Pak Ustadz. Sebetulnya unlimited gitu ya, sampai kita nggak tahu seberatas apa sih kita bisa butuhnya Pak Ustadz dengan butuhnya
Saya kan beda, Pak Ustadz udah butuh kelas mana, bagi saya butuhnya baru di kelas mana. Ini yang saya pahami untuk Al-Quran. Apakah ini benar apa namanya? Bukan benar. Saya tolong disempurnakan Pak Ustadz, diluruskan. Syukron. Saya tadi mau buka kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Al-Itqan fi Ulumil Quran oleh As-Suyuti itu menjelaskan bahwa Ulumul Quran itu cabangnya ada 80. Ya. Ini saya mau perlihatkan ya. Al-Itqan ini Ulumul Quran ya. Kita cari di mana ya? Al-Itqan. Ini dia, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Misalnya ya, saya mau bukakan di sini ya. Saya mau bukakan di sini Al-Itqan. Ini kitab Al-Itqan. Kenapa nggak bisa dibuka ya? Loading. Jadi begini ya, tentang makna kamaluddin atau sempurnanya agama yang disebutkan sebagai akmaltu lakum fawqa ma tahtajuna ilaihi fi dinikum. Aku telah sempurnakan agama Islam ini, agama ini di atas apa yang kalian butuhkan untuk agama kalian. Tadi Bu Lydia mencoba itu mengaitkannya dengan kebutuhan kita akan Al-Quran. Al-Quran memang menawarkan banyak sekali untuk kita ya. Masing-masing orang itu memiliki sudut kepentingan sendiri di dalam Al-Quran. Ya, para dokter, ada ayat-ayat tentang kedokteran ya, yang mempelajari ilmu obstetri di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu ada ya. Ada berbicara hal seperti itu meskipun secara global. Ya, sekarang kita ya, Al-Quran menyuguhkan banyak sekali cabang ilmu pengetahuan, sampai 80 cabang itu berarti kan banyak itu. Sampai 80 cabang itu banyak. Ya, kita baru belajar apa? Baru belajar tajwid, baru belajar terjemah kata perkataan. Ya. Ya, padahal Al-Quran memberikan kepada kita lebih banyak dari itu. Ini saya mau buka ya, Al-Itqan, saya mau kasih tahu Ibu. Apakah kata kamal tahdhibut tertib? Saya mau perlihatkan ya. Jadi kalau apa yang dikatakan melebihi dari kebutuhan, khususnya tentang ulumul Quran, ini ulumul Quran. Ya, Bu, jadi ada yang terakhir nih, as-samanun, an-naw'us samanun. Jadi ada 80 cabang ilmu Quran, ilmu Al-Quran. Ya, kita baru belajar yang mana tuh? Ya,
Kita baru belajar sedikit aja. Ya, di antara ilmunya ya, yang pertama mana Makkah, mana Makkiyah, mana Madaniyah. Terus surat-surat yang diperselisihkan. Ya, dalil-dalil tentang sebagian surat-surat yang turun di Mekah. Terus yang kedua tentang mana Al-Quran yang diturunkan saat mukim dan mana yang diturunkan saat safar. Ini Pak, sampai 80 ya, sampai 80 cabang ilmu Al-Quran. Saya ini bukan menciptakan cabang ilmu baru ya. Itu dari yang lama saja sebenarnya, saya cuma itu aja, coba rangkai saja. Ini ada berapa halaman? Ada 208 halaman. Ya ini 204. 500 halaman lah. Jadi ada bukunya ya tentang itu, bukunya Imam Suyuti ya. Banyak ilmunya. Jadi lebih daripada yang kita butuhkan memang. Yang kita butuhkan apa sih? Yang kita butuhkan itu pertama adalah tahsin. Baca Quran dengan tajwid yang benar. Gitu kan. Terus yang kedua adalah tafhim, memahami Al-Quran. Ya, memahami makna kata per kata, ayat per ayat, surat per surat. Yang ketiga adalah tahfidz, ya, menghafal. Kita butuh untuk menghafal satu ayat, dua ayat, satu surat, dua surat. Baru yang keempat adalah mempraktekannya. Jadi kalau kita bisa membaca, kita memahami maknanya, kita bisa mempraktekannya. Itu saja yang kita butuhkan. Orang awam, yang dibutuhkan oleh orang awam mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Ya, itu minimal. Saya kira itu Bu Lydia ya. Pak Ustadz, Ya. ini saya kok sedikit beda. Karena banyaknya cabang ilmu, kita harus menjual, artinya yang tahu ya, tahu ilmu. Kita harus menjual ke masyarakat agar masyarakat itu punya kebutuhan. Karena saya berpikir kalau itu tidak dijual ke masyarakat nggak tahu kalau itu suatu ilmu gitu ya, satu ilmu. Jadi orang menganggap selesai saja sudah baca Al-Quran terjemahan, kemudian sedikit baca tafsir. Nah, saya merasakan begini. Saya baca Al-Quran, sekarang baca terjemahan. Itu beda kalau Pak Ustadz menjelaskan dalam tadabur. Jadi artinya kebutuhan tadabur itu sangat mewarnai bagaimana kita ketergugahan. Udah punya kebutuhan baru Pak Ustadz. Dulu saya dengan baca terjemahan itu pikir saya udah hebat aja untuk ukuran saya, udah baca terjemahan, udah baca tafsir sedikit. Tapi kalau sekarang kebutuhan saya kalau bisa nih siang malam Pak Ustadz begini aja nih ngobrolin. Saya punya kebutuhan baru Pak Ustadz. Benar, ini yang saya rasakan ya. Jadi Al-Quran ini bisa menjadi selewat artinya kita baca seret selesai. Dan yang dulu itu saya lakukan menurut saya udah cukup untuk ukuran saya, tapi enggak, saya cukupnya kayak begini nih sekarang Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz menjelaskan sesuatu itu walaupun hanya singkat tapi membuat kita itu melanglang buana jauh ke pemikiran. Ini kebutuhan Pak Ustadz ternyata. Bagi saya merasakan kebutuhan saya nih Pak Ustadz, kalau bisa siang malam begini aja nih, saya tonton aja tiap hari. begitu yang saya rasakan Pak Ustadz. Jadi kebutuhan itu harus diciptakan agar masyarakat itu bergeser dari kebutuhan yang standar gitu ya ke arah yang udah disediakan gudang yang begitu dahsyat ya. Dan kita harus ciptakan kebutuhan masyarakat untuk mengetahui itu. Syukuran Pak Ustadz. Ya, sepakat lah. Sepakat kalau kita harus menciptakan kebutuhan. Itu diambil dari istilah pasar itu Pak Ustadz. Pasar itu kan menciptakan kebutuhan agar masyarakat itu belanja terus. Kalau enggak ya enggak belanja masyarakat. Iya benar. Jadi kalau istilah kita itu membangun, kalau Granada ini baru tahapnya membangun paradigma baru.
bahwa Al-Quran itu mudah dipelajari. Itu yang sedang kita bangun. Nah, cita-citanya tahun 2030 maunya 10% umat Islam Indonesia mengerti bahasa Al-Quran. Jadi apa yang dilakukan? Yang dilakukan ini pengajaran metode Granada secara free, dan untuk pelatihan-pelatihan online untuk guru-guru dikasih bukan sekedar free, dikasih bukunya, dikasih kamusnya. Ya, kita semua berlomba-lomba untuk menyediakan itu supaya kita memperoleh pahalanya ya, sampai kita meninggal, sampai hari kiamat. Itu tuh ya, karena kita maunya ini diajarkan secara masif. Bagaimana caranya? Caranya mencetak guru-guru yang bisa mengajarkan metode Granada. Ya, yang kita lihat sih baru Kang Dedi saja ya, karena Kang Dedi aktif dia kasih mempublikasikan kegiatannya. Di sana ada orang-orang, banyak orang-orang yang mengajar metode Granada tidak mempublikasikannya. Ya, kawan-kawan saya banyak yang mengajarkan metode Granada dan tidak mempublikasikan. Mereka mengajarkan metode Granada, buku saya difotokopi dan seterusnya. Begitu deh Bu. Tapi memang ini Granada ini mesti diajarkan secara masif ya. Secara masif, dan kita terus mesti memikirkan bagaimana caranya ini bisa sampai kepada masyarakat. Agar masyarakat cinta Al-Quran, memahami bahwa memahami bahasa Al-Quran itu penting. Nah, itu dia menciptakan kebutuhan baru. Baru itu yang bisa kita lakukan. Baru itu yang bisa kita lakukan. Tapi insya Allah satu ketika cita-cita ini akan terwujud. Kapan orang itu menganggap Al-Quran itu penting bagi dirinya, lalu dia pelajari bacaannya, bahasanya, tafsirnya, lalu dia laksanakan, jadilah bangsa ini adalah bangsa yang paling terhormat di antara bangsa-bangsa yang ada di dunia. Indonesia ini mestinya pelopor peradaban di zaman sekarang. Ya, mestinya jangan sampai peradaban itu muncul dari Timur Tengah ya. Orang Timur Tengah, orang Saudi itu siang tidur, malam melek. Sepertinya tidak serajin orang-orang kita. Tapi kenapa mereka yang memimpin? Ilmu-ilmu dari mereka. Kenapa tidak dari kita? Kita baru seperti sekarang nih, ya menerjemah saja. Saya ini menyampaikan cuma menerjemah saja. Ya ada saya bumbuin kanan kiri. Ya. Mudah-mudahan cita-cita seperti ini saja Bu Lydia ya butuh perjuangan yang luar biasa ya. Kiranya seperti Nabi Nuh ya, Nabi Nuh pengikutnya cuma sedikit, tapi itu kan bersambung ya, bersambung terus sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jadi dakwah itu ada pertalian antara dakwah sekarang dengan dakwah sebelumnya. Dakwah sekarang dengan dakwah ya setelah kita. Nah, kita ini akan masuk di mata rantai dakwah itu. Mata rantai dakwahnya para nabi. Ya, para dai, para orang ulama, orang-orang yang saleh. Nah, jadilah kita ini menyatu untuk membentuk satu mata rantai dakwah itu. Saya kira itu ya. Ya, saya sih ada terpikir Bu Lydia ya, misalnya mau membukukan lafaz-lafaz Al-Quran yang khusus dari akar kata yang ada huruf penyakit di dalamnya. Karena itu belum ada. Terus semua huruf-huruf bermakna di dalam Al-Quran dengan makna yang berbeda-beda. Misalnya fa, maka fa artinya yang wa yang ya. Fa artinya karena, wa dan, demi, sedangkan, padahal, tetapi itu. Contoh-contohnya itu yang mana saja itu. Saya tuh ada terpikir seperti itu.
Tapi ini mau beresin ini ya, mau beresin Al-Quran yang dicetak nih. Ya, kita dapat sumbangan yang sangat berharga dari Ibu Suhartini. Ya, Ustadz ini bergeser ininya, ini titiknya bergeser, patahnya bergeser, ini maknanya salah dan seterusnya. Ada namanya karya. Al-Qurannya sempurna, tapi karya tentang Al-Quran itu yang selalu butuh penyempurnaan. Saya juga tidak ngerti kok bisa pada bergeser tulisan itu, kenapa. Kalau di Corel Draw itu kan misalnya kita pakai Corel Draw 4. Terus kita buka di Corel Draw 7. Itu memang ada gambar-gambar yang tadinya kita bikin transparansi menjadi tidak tertransparankan. Tapi kok ini di InDesign ya, dan Adobe Illustrator kok bisa bergeser, nggak ngerti. Lagi saya cari. Tapi kalau bergeser kenapa? Cuma sebagian saja. Ya, itu saya sedang beresi itu semua. Meskipun cetakan berikutnya Al-Quran Akar Kata ini sama sekali memakai standar baru ya, standar tahun 2019. Supaya dapat izin dari Lajnah Tasihih insyaallah. Itu ya. Syukron Pak Ustadz. Jadi Semangat terus kalau Pak Ustadz. karya tentang Al-Quran tidak akan selesai. Iya Pak Ustadz. Nggak akan selesai. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu orang kalau berbicara tentang bahasa, orang kira dia cuma bisanya bahasa saja, saking hebatnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani belajar bahasa itu dari Al-Fairuzabadi, penulis Al-Mu'jamul Muhit, Kamus Al-Muhit. Kamus Al-Muhit itu kamus bahasa Arab ya, tebal, berapa ribu halaman. Tapi ini kamus tidak sama dengan kamus yang lain. Kalau kamus yang lain kan dari huruf awal kan, ya, misalnya Fatahah dari Fa. Ya, kalau dalam kamus Al-Muhit, Fatahah mesti dari Ha, dari huruf akhir. Saking hebatnya tuh Al-Fairuzabadi. Itu guru bahasanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau bicara tentang tafsir, orang mengira dia bisanya hanya tafsir saja. Bicara tentang fikih, orang mengira dia bisanya hanya fikih saja. Ternyata dia bicara hadis, wah, lautan hadis dia. Jadi beliau menulis Fathul Bari, syarahnya Imam Bukhari. Itu andaikan orang hanya membaca Fathul Bari itu cukup. Karena dia ensiklopedia untuk hadis-hadis. Dan umurnya ternyata tidak cukup. Untuk hadis saja nggak cukup. Dia wakafkan umurnya untuk hadis saja. Ya. Nggak cukup umurnya. Nggak cukup umurnya. Jadi belum sampai menulis tafsir. Dan seterusnya nggak cukup umurnya. Saya merasakannya, yang di angan-angan saya menulis tentang Al-Quran ini sangat banyak sekali. Tapi saya sedang mulai rambah sedikit-sedikit. Saya pengen menulis tafsir analitik ya, tafsir tahlili. Saya sudah buka-buka. Saya maunya begini ya, menulis tafsir itu tafsir analitik yang manhaji. Apa itu manhaji? Manhaji itu tafsir yang sistematis. Misal, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bismillahirrahmanirrahim ini apa sebenarnya? Ini ada pesan apa? Apa untungnya kalau kita lakukan? Apa ruginya kalau tidak kita lakukan? Untuk orang tua, seperti itu ya. Saya mau ya, dalam bayangan saya. Ya, pikiran dasarnya Ar-Rahmanir-Rahim itu apa? Kenapa? Karena dalam pikiran saya, Al-Quran itu harus menjadi rumus. Oh, Ustadz, ini Al-Quran berbicara tentang penghematan seperti kata pertanyaan Bu Lydia kemarin. Kalau berbicara tentang pengembangan usaha, berbicara tentang penghematan, Al-Quran berbicara enggak
tentang penghematan, tentang bisnis, tentang pengembangan usaha. Nah, itu kan ayat-ayatnya ada. Nah, saya mau jadikan ini adalah rumus-rumus. Kamu seorang pemimpin. Ini rumus-rumusnya. Rumus menjadi pemimpin yang berhasil. Menjadi kepala negara yang berhasil. Ini Qur'annya, ini hadisnya. Ya, terpikir oleh saya seperti itu. Ada semua di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis. Saya kira itu ya, Bu Lydia. Ya, Masya Allah Pak Ustadz, kalau di terkuak itu makin kelihatan kekayaan, dan itu mesti cepet-cepet ya Pak Ustadz udah mulai melangkah ya, menciptakan kebutuhan baru. Bagi saya itu macam-macam. Saya terus terang aja Pak Ustadz ajarin saya terjemah ya. Tapi saya nggak merasa cukup dengan gitu. Akhirnya saya buru-buru semua yang namanya bahasa Al-Quran itu, mau surat mana kayak gitu, saya dengerin aja mana yang saya ingat, belum. Artinya apa? Saya punya kebutuhan baru untuk cepat-cepat bisa mengerti itu vocab itu. Itu kebutuhan baru gitu. Bagi saya itu Masya Allah ya. Pengungkitnya Pak Ustadz sudah membuat kita mempunyai kebutuhan tambahan yang nggak mungkin kalau di kelas semua ya, kita cari tambahan itu artinya pengembangan kebutuhan baru, sehingga kita makin pencerahan dan ketergugahan itu makin terpelihara gitu. Ya kalau sekarang saya baca-baca terjemahan aja Pak Ustadz, terasa itu. Nggak baca Arabnya gitu ya, jadi terasa bedanya. Kalau dulu begitu, sekarang begitu. Itu Masya Allah Pak Ustadz. Syukuran Pak Ustadz, sangat jelas. Mudah-mudahan Pak Ustadz terus punya produk-produk baru lagi, sehingga awam ini tersentuh gitu. Kalau pesantren kan udah jelas ya, ada polanya. Kalau awam ini kan harus digerak dari luar gitu. Ya, istilahnya waktunya sempit tapi kebutuhannya banyak. Iya, dan harus yang mudah dan mudah lagi. Ini citra susah ini kan harus dihapus gitu kan, citra susahnya ini. Iya, sepakat. Insya Allah. Doakan saja kita semua bisa Amin. masuk dalam ring, atau dalam apa tadi saya katakan, untuk ini ya, untuk masuk dalam ring dakwah para nabi, para rasul, para ulama, mata rantai mereka ya Bu ya. Insyaallah. Insyaallah. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz masih boleh bertanya? Ya, silakan Ibu. Iya, saya kira semua punya perasaan yang sama dengan Ibu Lydia ya. Kami semua yang ada di sini. Jadi awalnya terasa minim sekali pengetahuan agamanya. Kemudian dengan masuknya dalam grup Granada ini, kebutuhan bertambah sama seperti yang dikatakan oleh Ibu Lydia. Yang saya tanyakan ada beberapa hal, tetapi dalam koridor yang sama, pemahaman yang sama. Dikatakan tadi bahwa agama itu sudah sempurna ya. Dalam hal ini tentu Al-Quran yang sudah sempurna. Yang saya tanyakan adalah bagaimana posisi hadis terhadap Al-Quran ini? Apakah ia merupakan penjelasan atau untuk peningkatan pemahaman, atau untuk menjelaskan cara-cara implementasi dari Al-Quran? Kemudian adakah orang Muslim, orang beriman yang menguasai secara sempurna agama Islam ini? Kemudian saya senang sekali mencoba bisa menerjemahkan, walaupun saya katakan belum bisa. Makanya saya belajar dari yang mengajar ke Ustadz Bani gitu, akar kata dulu gitu ya, supaya saya bisa kelak saya bisa mengajarkan. Tetapi saya mencoba menyebarkan. Saya beli beberapa Al-Quran, kemudian saya berikan kepada Ustadz yang saya kenal, saya dekat. Saya ingin tahu responnya bagaimana gitu, tapi belum ada respon.
Begitu Pak Ustadz, mohon penjelasan. Ya. Syukron. Afan. Ada 3 hal ya, atau mungkin ada 4 hal yang diajukan kepada saya dari Ibu Misha. Ya. Pertama, agama ini telah sempurna. Ya. Al-Quran yang sempurna, benar. Al-Quran yang sempurna. Karena agama Islam itu cuma nama saja. Islam itu cuma nama. Tapi konkretnya adalah Al-Quran. Konkretnya adalah Al-Quran. Dan dia tertulis. Konkret. Islam mana? Buktinya Quran. Maka ketika Ibnu Taimiyah menafsirkan atau ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus itu? Beliau jawabnya Islam. Islam itu adalah jalan yang lurus. Terus dalam hadis yang lain beliau mengatakan, ya Rasulullah, siratal mustaqim itu apa? Beliau jawab Al-Quran. Jadi Islam itu adalah agama. Islam itu adalah jalan yang lurus. Al-Quran adalah jalan yang lurus. Jadi Islam dengan Al-Quran itu identik. Nah, tapi Ibnu Taimiyah mencoba mengurai. Islam itu adalah hidayah yang sifatnya global. Rinciannya ada di dalam Al-Quran. Tapi saya memahami Islam itu adalah Al-Quran. Jadi agama Islam itu adalah agama Al-Quran. Agama yang sempurna itu adalah Islam. Apa yang sempurna? Al-Quran yang sempurna. Nah, tapi isinya apa? Isinya adalah akhlak. Akhlak kepada Allah, kepada pribadi, dan kepada orang lain. Ini Islam. Nah, sekarang posisi hadis itu apa kalau Al-Quran sudah sempurna? Al-Quran sudah mengatakan, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak mengucapkan tentang urusan syariat ini dari hawa nafsunya, tapi itu adalah juga wahyu yang diwahyukan kepada dia. Salat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat enggak ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Apakah Nabi Muhammad ngarang? Enggak. Asy-syari' huwa Allah. Yang membuat aturan ibadah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad bikin aturan ibadah? Tidak. Yang bikin aturan ibadah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sholat subuh 2, sholat isya 3, sholat maghrib 3, ya, zuhur, asar, dan isya 4. Terus ada sholat sunnah. Loh, Al-Quran bicara tentang sholat sunnah, bicara. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam maka tahajudlah, bangunlah untuk sholat nafilatan, sebagai tambahan sholat nafilah, sholat sunnah. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, jagalah sholat dan sholat yang tengah. Sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi hadis ini fungsinya adalah menafsirkan Al-Quran. Hadis ini fungsinya adalah menjelaskan Al-Quran. Ada pernyataan para ilmuwan Islam atau sebagian ilmuwan Islam bahwa Al-Quran lebih membutuhkan kepada hadis dibanding hadis kepada Al-Quran. Kok bisa begitu Al-Quran lebih membutuhkan hadis? Ya, karena Al-Quran diterangkan oleh hadis. Dan karena Al-Quran disampaikan atau diajarkan melalui periwayatan. Saya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diajari surah Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, dan seterusnya. Itu dari hadis juga. Ya, Al-Quran ini dari hadis juga. Maksudnya penyampaiannya sama, melalui riwayat. Bedanya kalau Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir, sedangkan hadis bisa mutawatir, bisa ahad. Ini bagian-bagian dari ilmu hadis. Begitu ya. Nah, nanti kita akan dapatkan apakah Al-Quran berbicara misalnya tentang
Nah, sekarang ya misalnya Al-Quran mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu dalam Al-Quran. Apa yang dibawakan oleh Rasul ambil. Apa yang Rasul larang buang. Ya, itu Al-Quran yang katakan. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kapan beliau berbicara tentang agama, urusan masalah gaib, masalah aturan ibadah dan seterusnya, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tampak sekarang ya ada wahyu yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu itu berupa Al-Quran, ya lafaz dan maknanya. Ada yang wahyu itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam praktekkan untuk menjelaskan lafaz-lafaz dari Al-Quran. Jadi fungsinya dia adalah sebagai penafsir dan penjelas globalnya Al-Quran. Ada ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala tidak pasrahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskannya. Allah sendiri merincinya. Apa itu? Adalah hukum yang besar, yaitu tentang urusan waris. Ya, dengan angka-angka yang sangat kuat sekali. Maksudnya kalau bicara angka itu kan mesti ada bentrok-bentrok ya, tapi ini tidak ada bentrok. Allah sendiri yang kasih, ini dapat setengah, ini dapat 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, 1/6. Allah sendiri yang bicara. Ini dapat sisa, ini dapat 1/3 sisa, ini dapat 2/3 sisa. Ada rumus. Dan sampai bisa dibikin rumus itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, Bu Misha bicara tentang ada nggak orang Islam yang memahami agama secara sempurna. Sempurna dalam artian tidak ada keliru dalam memahami agama. Ya ini yang sepertinya tidak ada ya. Ada saja orang keliru dalam urusan memahami agama. Ya. Misal ya, dalam penafsiran, ulama-ulama tafsir klasik yang menafsirkan misalnya, fala uqsimu bil khunnas, al jawaril kunnas, fala uqsimu maka sungguh aku bersumpah bil khunnas dengan khunnas. Apa tafsir ulama-ulama klasik? Mereka mengatakan al-khunnas adalah bintang yang tidak terlihat di waktu siang. Dan kalau malam terlihat. Kenapa diambil dari kata khonasa yang artinya tidak terlihat? Min syarril waswasil khannas. Padahal yang disebut khonnas itu siang malam kapan saja tidak terlihat, namanya khonnas. Begitu kan? Itu yang ulama-ulama kontemporer mengatakan ini penafsiran keliru. Karena yang disebut khunnas, kata khunasa itu hanya untuk setan saja. Setan tidak terlihat. Ini bahasa untuk manusia. Jadi malam tidak terlihat, siang tidak terlihat. Tapi itu bintang. Dari mana dikata itu bintang? Itu dari hadis. Nah, kita ini meneliti. Bintangnya tidak terlihat. Tapi kerjanya terlihat. Al-kunnas. Ya, bintang yang menyapu barang-barang di sekitarnya. Al-jawaril kunnas yang larinya kencang, yang dia menyapu barang-barang di sekitarnya. Kerjanya terlihat. Bintangnya tidak terlihat. Kayak setan gitu, kerjanya terlihat. Nah, ulama-ulama i'jaz mengatakan itu adalah black holes. Ya, itu bukan lubang, itu bintang itu, bintang yang mau mati. Bintang yang mau mati yang volumenya beratnya itu berjuta-juta lebih berat daripada sebelumnya. Jadi bintang itu beratnya semakin bertambah dan itu gaya gravitasinya, gaya sedotnya lebih hebat daripada sebelumnya. Semua benda yang cahayanya sampai akan ditarik dan dibikin remuk, dimakan sama dia. Kayak setan kerjanya, menyapu. Itu yang ya ulama-ulama
klasik ya. Menurut ulama-ulama sekarang itu penafsiran yang keliru. Misal kata alaq. Alaq diterjemahkan sebagai segumpal darah. Dokter-dokter tidak sepakat itu. Maurice Bucaille misalnya ya, seorang ilmuwan Perancis. Dia ahli obstetri dalam kedokteran. Ahli ilmu bedah. Dia masuk Islam itu. Dia katakan ini tidak tepat alaq diterjemahkan sebagai segumpal darah. Alaq ya alaq. Ini dia belajar bahasa Arab. Alaq ya alaq. Alaq itu artinya yang menggantung, yang menyedot, lintah, itu alaq dalam bahasa Arab. Dia uraikan itu. Jadi tampak dari sini ya, saya boleh menyimpulkan bahwa tidak ada orang yang sempurna pemahamannya tentang agama ini, karena agama ini sangat luas sekali. Ya, bahasa Al-Quran saya baru bicara bahasa Al-Quran saja, penafsiran saja udah banyak yang istilahnya yang bermasalah. Begitu ya. Tuh. Oleh karena itu maka dalam hukum, ya, dalam urusan hukum ada kaidah-kaidah. Itu Imam Syafi'i waktu belajar di Irak itu belajar kepada dua murid besarnya Imam Hanafi. Jadi beliau belajar dari Madinah sumber wahyu, belajar dari Irak sumber logika. Ulama-ulama yang logikanya itu, mantiknya itu luar biasa. Belajar dari Syekh Yusuf dan Muhammad. Dua ulama besar muridnya Imam Hanafi. Nah, saat belajar Imam Syafi'i didebat terus-menerus. Didebat sampai Imam Syafi'i merasa malu. Saya mau belajar. Gurunya mengatakan jangan malu nak. Kita ini mau mengetahui bagaimana caranya kamu itu berpendapat, berpandangan tentang ayat-ayat. Jadi Imam Syafi'i itu dia bikin kaidah. Kalau lafaznya seperti ini, petunjuk hukumnya ini. Lafaznya seperti ini, petunjuk hukumnya ini. Kalau lafaznya itu bertentangan, sama-sama kuatnya, maka kita kompromikan. Tidak bisa dikompromikan, maka kita cari sejarahnya. Mana yang terdahulu, dihapus oleh yang terkemudian. Ya, terakhirlah kitab namanya Ar-Risalah. Kitab pertama dalam urusan logika hukum. Dasar-dasar hukum. Bagaimana caranya memeras teks menjadi sebuah hukum. Itu tuh. Ya. Terus Imam Ghazali menulis kitab Al-Mustasfa. Al-Mustasfa itu tentang logika hukum. Tentang logika hukum, tentang usul fikih. Kita belajar 4 tahun di Libya itu pakai kitab Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah. Nggak paham, kita banyak nggak pahamnya. Banyak tidak pahamnya. Ini Ibnu Qudamah ini adalah kitab Al-Mughninya ini kitab Rawdatun Nadhir. Ya. Kitab Rawdatun Nadhirnya ini adalah ringkasan dari kitabnya Imam Ghazali. Jadi saya kembali ke Imam Ghazali supaya bisa paham. Gitu ya, dibikin kaidah-kaidahnya supaya agama ini difahami tidak keliru. Terus setelah itu ada namanya qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Ini berbeda dengan usul fikih. Misal, ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Itu kaidah itu. Yang mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil masalahan. Ustaz, itu apa hukumnya rokok? Masuk di kaidah-kaidah fikih. La dharara la dirar. Tidak boleh membuat kerusakan, membuat kerusakan, dan tidak boleh membalas kerusakan dengan kerusakan. Ad-daruru yuzal. Yang bahaya itu harus dihilangkan, harus dienyahkan. Itu kaidah fikih. Nah, kaidah-kaidah ini dibikin untuk orang memahami agama tidak keliru. Ya. Ada misalnya hadis khamsatun mafatihul ghaibil khamsah la ya'lamuhunna illallah. Kunci ilmu ghaib itu 5. Tidak diketahui, tidak ada yang mengetahui ini kecuali Allah saja. Bukan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini jadi kaidah, ya. Oh, ini orang berbicara tentang kiamat hari Jumat ini. Wah,
tanggal sekian, Anda berbicara bertentangan dengan ini. Itu profesor doktor, kiai, haji. Nggak ada guna kalau dia sudah menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis. Ustadz itu orangnya LC. Dia mengetahui yang gaib. Nggak ada. Rasul katakan, man idda'a ilmal ghaibi faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mengklaim mengetahui yang gaib, maka dia telah ingkar, telah kufur terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kaidah-kaidah dibikin untuk apa? Untuk orang memahami agama ini tidak keliru. Tapi kalau adakah seorang manusia di dunia ini yang pemahaman agamanya sempurna? Ada, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu tidak. Begitu ya. Buktinya sahabat-sahabat banyak. Ada sahabat-sahabat yang membunuh musuhnya di medan perang, terus dimarahi oleh Rasul. Kenapa kamu bunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Ya Rasulullah, dia orang kafir. Dia mengucapkan la ilaha illallah karena dia berkelit dari pedang saya. Afala syaqaqta qalbahu? Kenapa kamu tidak bedah saja hati dia? Supaya kamu bisa melihat, bisa membaca hatinya. Itu pelajaran tuh. Kalaupun dibedah hatinya, dibelek itu, nggak bakal bisa baca isi hati. Lihat. Lalu dibikin. Ya, seperti Rasul bikin kaidah misalnya. Nahnu nahkumu bidzahir, wallahu yatawallas sarair. Kami menghukumi dengan yang tampak saja. Yang rahasia yang ada di dalam hati, Allah yang akan bertindak sendiri. Rasul katakan, siapa yang saya hukumkan kemenangan untuk dia, sejengkal tanah, padahal itu bukan haknya, maka ketahuilah itu adalah api neraka untuk dia. Itu tuh kaidah-kaidah itu banyak. Supaya apa? Supaya manusia, masyarakat tidak keliru memahami agama. Ada yang sempurna memahami agama, ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu tidak. Ya, sedang sahabat-sahabat banyak. Ali radhiyallahu anhu, betapa pandainya dia, betapa hebatnya. Dia membakar orang yang menyembahnya. Jadi di zamannya ada orang yang menyembah dia. Ditangkap, dibakar, disiksa oleh Ali. Ali tidak mau dituhankan. Lalu terdengar oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ada di Mekah posisinya. Ibnu Abbas kasih tahu, kalau sekarang kan ada HP. Kasih tahu kepada Ali tidak boleh menyiksa makhluk Allah dengan api kecuali Allah yang menciptakan api. Lalu Ali mengatakan, kenapa baru sekarang bicara? Ya, itu keluar fatwa karena ada kejadian. Ya, jadi tampak ya tidak ada yang memahami agama ini secara sempurna. Saya kira itu ya, itu yang ketiga ya. Terus yang keempat dari Bu Misha itu tentang respon Ustadz yang diberi buku tentang akar kata dan seterusnya. Ini saya ada pengalaman ya. Begini. Ini metode Granada ini diterima dengan baik di kalangan yang bukan pesantren. Di kalangan yang tidak ada background pesantren. Diterima dengan baik. Ini metode saya ini pernah dikatakan kamu pendusta oleh dosen saya sendiri. Saya minta tolong dikasih pengantar gitu. Dia bilang, apa ini kamu dusta? Takdib ala nas. Kamu berdusta kepada masyarakat. Saya nggak jadi. Maka Bapak Ibu lihat tidak ada sambutan di buku saya. Saya nulis sendiri aja. Ada kamus Pak Yusuf Indradewa itu nulisnya. Pak Yusuf Indradewa itu nulis sambutan. Jadi tapi insya Allah satu ketika metode ini diterima di pesantren-pesantren dan ini sudah mulai ya. Bunyan, Ummul Qura. Di Ummul Qura tidak ada anak lulus dari Ummul Qura kalau tidak bisa menerjemah Al-Quran. Mereka akan disidang. Ya, 3 tahun dia sekolah Thanawiyah, SMP Islam 3 tahun, hafal 5 juz, disidang 5 juz menerjemah dengan kaidah-kaidah Granada. Kayak sidang tesis. Saya kira itu Bu Misha ya, mudah-mudahan usaha Bu Misha untuk mengajak ustadz-ustadz mau mempelajari metode Granada supaya mereka mengajarkan kepada murid-muridnya itu mendapat perkenan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Nah, Masya Allah Ustadz, penjelasannya ya sangat jelas untuk saya. Cuman boleh saya simpulkan sedikit Pak Ustadz. Ya. Jadi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa ingatannya karena mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian karena mengingat beliau tidak dapat membaca dan menulis, jadi wahyu itu disampaikan pula kepada para sahabatnya, sehingga para sahabatnya yang menulis. Kemudian luar biasa dari ingatnya itu ketika mendapat wahyu hukum waris, begitu rinci angka demi angka. Jadi Rasulullah itu ingatannya kuat sekali menyampaikan kembali kepada para sahabatnya untuk ditulis, gitu kan Pak Ustadz? Iya. Jadi itu mengenai Al-Quran. Kemudian mengenai hadis. Jadi hadis ini adalah penulisan dari para sahabat Nabi atau istri-istri Rasulullah SAW, sehingga dapat tertulis penjelasan-penjelasan atau kebiasaan-kebiasaan Rasulullah SAW. Jadi yang bisa menulis hadis adalah hanya orang-orang tertentu yang sangat dekat dengan Rasulullah. Begitu Pak Ustadz. Ada kesimpulan yang keliru ya. Jadi begini. Pertama gini ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Bu Misha, waktu pertama turun Al-Quran itu, Jibril ngomong sekata, dia ikuti sekata gitu. Ikuti, wah dikejar-kejar begitu. Lalu turunlah yuk, jangan dikejar. Kamu dengarkan saja. Kalau kami sudah baca, sudah selesai baca, ikuti bacaannya. Bu Misha, di dalam Al-Quran ada namanya surah ada surah Al-An'am. Surah Al-An'am ini ada 165 ayat. Satu juz lebih sedikit. Itu satu surat itu, satu juz itu diturunkan sekaligus. Bukan sebaris dua baris. Jadi begitu sudah selesai, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diktekan itu kepada Zaid bin Thabit. Jadi nulis. Dia tulis satu juz lebih itu. Apakah itu karena kehebatan daya ingat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Adalah bukan. Itu semata-mata karena kehendak Allah. Andaikan Al-Quran diturunkan 2 juz, 3 juz kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya itu akan seperti yang Allah turunkan. Jadi seperti dikasih chip di sini, seperti itu. Bukan karena kehebatan daya ingat, karena itu adalah mukjizat. Ya, maka Allah katakan, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Itu di ayat Ibu mana nanti akan lihat ya. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ. Di dalam nanti Ibu lihat di surah Al-Qiyamah ayat 17 dan surah kita bacanya di surah Al-Qiyamah ya. Ibu nih lihat nih ayatnya ya. Ayatnya di surah Al-Qiyamah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, ayat 16. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Jibril ngajari langsung diikuti supaya cepat-cepat menguasai karena dia kira nanti tidak terkejar gitu. Tidak terkejar apa yang disampaikan nanti hilang. Jadi dia cepat-cepat ikuti. Apa kata Allah? Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Ayat 17-nya tuh. Sesungguhnya merupakan tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu. Jam'ah itu menghafalkannya, menjadikan kamu hafal di dadamu. Wa qur'anah, dan membuatmu pandai bicara, pandai membaca. Jadi merupakan tanggung jawab Allah untuk Al-Quran, untuk menjadikan kamu hafal Al-Quran, untuk menjadikan kamu pandai membaca Al-Quran. Maksudnya Al-Quran itu dibaca dengan benar. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah.
kalau kami sudah selesai baca, itu baru kamu ikuti. Tsumma inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kami lah penjelasannya. Jadi Rasulullah SAW hafal Al-Quran itu bukan karena Rasul hebat, ya, karena Allah sudah menanggung, menjamin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan hafal dengan hafalan yang sempurna, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, hadis itu di awal-awal ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sahabatnya menulis hadis. Kenapa? Rasul khawatir akan tercampurnya Al-Quran dengan hadis. Tapi ada orang yang mengatakan, ya Rasulullah, saya mohon nasihat untuk saya bawa ke tengah-tengah kaum saya. Ayo, tulis. Itu adalah awal mula atau dasar dibolehkannya hadis itu ditulis. Tapi di zaman sahabat rata-rata tidak punya catatan hadis. Kecuali Ibnu Mas'ud dia ada. Dia nyatat di pinggir-pinggir ayat Al-Quran itu untuk dia sendiri. Nah, di zaman sahabat hadis itu diriwayatkan, dia katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, kamu jangan bilang qala Rasulullah, siapa saksinya? Karena mulai banyak orang berbicara atas nama Rasul untuk kepentingannya. Rasul padahal tidak mengatakannya. Sampai akhirnya hadis itu diriwayatkan selalu. Saya dari fulan, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu kalau lihat misalnya Imam Bukhari kepada Rasul itu tidak saja dari gurunya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada disebutnya Thulatsiyatul Bukhari, ya. Tiga guru, pertalian guru Imam Bukhari kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak jauh. Dari gurunya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama kali membukukan hadis itu adalah Imam Malik rahimahullah dengan kitabnya namanya Al-Muwatta. Imam Syafi'i menulis hadis. Gitu ya, Bu ya. Gitu. Syukron Pak Ustadz, sangat jelas menambah pengetahuan saya yang selama ini minim sekali. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir. Oh iya. Waduh, ternyata udah jam 7.19. Ya, gimana Pak Edi? Saya tidak bertanya karena saya tahu sudah 7.19 sudah di ini. Jadi alhamdulillah saya masih bisa ikut. Tapi saya akan bertanya mengenai tambahan nanti Ustaz. Bukan hal sekarang karena sudah teman-teman udah pada pulang ini. Alhamdulillah saya masih bisa ikut Ustaz. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bagus sekali itu masalah tambahan. Tapi saya ingin masalah tambahan ini yang karena apa? Karena dari Ustaz lah kalau kita berdoa mintalah bersua dengan wajah Allah. Itu tujuan pokok. Oh, satu-satunya tujuan hidup kita. Nah itu saya kaitkan nanti dengan istilah tambahan. Nah, inilah pertanyaan bodoh saya gitu ya. Di satu sisi adalah pokok, ini jadi tambahan. Tapi jangan sekarang Pak Ustadz. Karena saya tahu Ustadz sangat sibuk, besok barangkali ada waktu. Itu akan saya tanyakan, itu aja mau tambahan itu. Istilah tambahan dengan pokok. Sebetulnya itu yang paling pokok gitu kan. Iya, Assalamualaikum. Jazakallah Ustaz. Terima kasih. Banyak. Ya, Bu Nini. Ya. Nanti to be continue. Ya. Continue. Ya selalu tahu Pak Fahri sudah mau ngegembok aja nanti kalau saya mau. Iya, soalnya kelas jam 8 ini Pak. Iya, betul. Terima kasih. Terima kasih, maaf mengambil waktu. Syukron. Ya, sama-sama. Baik, Ustaz, terima kasih banyak dengan penjelasan yang panjang dan sungguh luar biasa ya. Masya Allah, dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman juga sangat luar biasa dan Ustaz juga bertambah deh ilmunya, apalagi saya. Dan
mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di pertemuan yang berikutnya hari Senin ya. Kita masih ada kelas sampai hari Senin apa Selasa ya Ustaz? Kita hari Selasa sudah tidak kan Bu? Iya, sudah tidak. Jadi hari terakhir Senin. Baiklah, kita tutup taklim subuh ini dengan hamdalah. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Ustaz. Ini Pak Fari. Assalamualaikum. Ya Pak Ustadz, Bu Nini, Pak Fari, semoga sehat semua. Amin. Menjadi amal jariah. Amin. Amin ya Pak, amin. Syukron Ustaz. Apa Ibu? Assalamualaikum. Tutup kelasnya ya, Ustaz. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.